Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa lagi dengan Suara Gembala Gemibem edisi hari ini. Yang diberi tema, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebelum kita akan mendengarkan perenungan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah ini di Suara Gembala Gemibem edisi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan memberikan petunjuk bagi kami bagaimana hidup menurut firman-Mu. Serta pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan? Setiap orang percaya Tuhan pasti pernah mengalami pencobaan. Pencobaan itu harus ada, saudara. Ujian itu harus ada. Karena tanpa pencobaan dan ujian, sulit menemukan iman yang sejati. Ada yang berpendapat bahwa beda ujian dan pencobaan. Pertama, ujian datang dari Tuhan, sedangkan pencobaan datang dari si iblis. Kedua, ujian cenderung bersifat positif karena dari Tuhan, sedangkan pencobaan cenderung bersifat negatif karena dari iblis. Yang ketiga, ujian kebanyakan untuk membangun karena datang dari Tuhan. Sedangkan pencobaan kebanyakan untuk menghancurkan kita karena datang dari iblis. Bacaan kita dimulai dengan pertanyaan Yesus. Mengapa kamu tidur? Murid-murid Yesus ini kurang peka. Sedang berduka cita, tapi malah tidur. Pertanyaan Yesus ini sangat dalam. Saat Yesus akan menghadapi pencobaan yang berat, penderitaan atau kesengsaraan yang mengenaskan, bahkan akan berujung pada kematiannya. Bukannya berdoa dan bergumul bersama dengan Yesus, guru mereka, tetapi malah tertidur. Saudara-saudara, menghadapi situasi pandemi sekarang kadang sulit dan berat, bahkan begitu mempengaruhi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan warga Gemibem, termasuk kita semua. Antara lain, para pekerja saat ini banyak yang di-PHK, penghasilan menurun drastis, cicilan kredit sudah menuntut. Di rumah kebutuhan terus mendesak. Hutang sudah menumpuk. Benturan dalam keluarga tak terelakkan. Kesehatan rentan sekali terserang penyakit, bahkan virus. Dan masih banyak lagi persoalan yang muncul membuat kita gundah gulana. Inilah ujian yang harus kita hadapi di saat kita sedang memperingati minggu-minggu sengsara Yesus. Saudara, seperti Yesus yang menghadapi ujian, begitu juga kita orang percaya, termasuk warga Gemibem, harus menghadapi ujian. Tapi bedanya, Yesus selalu menang dari ujian. Berdoalah, tekunlah berdoa, karena kalau
ujian datang, kita tidak akan jatuh. Kita akan jadi pemenang. Berdoa bukan dengan cara memaksakan kehendak dan keinginan kita. Tetapi doa harus diakhiri dengan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi bagi kita. Berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, kalau kita mau berdoa harus menjadi kebiasaan. Rutinitas yang konsisten sehingga tidak akan sampai jatuh. Di saat kita sedang hidup biasa-biasa saja, saat hidup sedang terancam, bahkan saat menghadapi masalah sekalipun, harus berdoa. Doa harus menjadi kebiasaan hidup saat senang maupun susah, saat bersuka cita maupun berduka cita, saat berkelebihan maupun kekurangan, saat ada pandemi COVID-19 atau tidak ada lagi nanti, saat sukses maupun gagal, harus tetap berdoa. Inilah yang Yesus lakukan, rutin berdoa. Karena itu adalah kekuatan dikala menghadapi penderitaan berat sekalipun. Bangunlah saudara, bangunlah warga Gemibem. Jangan iman kita tidur. Hadapi persoalan, hadapi ujian di depan, lalu ubah menjadi suatu kemenangan. Amin.